Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita berikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Salawat bertabur salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam, pendobrak kejahatan, pembawa kebenaran, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilahiyah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini marilah kita sejenak menoleh ke belakang, menembus lorong waktu untuk mengunjungi dua mercusuar peradaban yang pernah menerangi dunia, Cordoba di Andalusia dan Baghdad di timur. Kedua kota ini pada masanya bukan hanya pusat kekuasaan politik, akan tetapi juga jantung ilmu pengetahuan, menjadi modal bagi kebangkitan Eropa. Inilah kisah tentang masa keemasan. Inilah kisah yang pernah kejayaan Islam pernah warnai, yaitu tragedi dan warisan yang tak pernah padam. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan mengupas secara tuntas ilmu dan peradaban yang tak ternilai harganya. Marilah kita simak dengan seksama pembahasan yang akan mengupas judul Menggapai Cahaya Ilahi dari Cordoba hingga ke Baghdad, kisah keemasan dan warisan ilmu Islam. Ya, pasti dari sebagian kalian ada yang bertanya, Kak, memangnya apa kaitannya dengan mata kuliah pendidikan agama? Ya, ntar ya saya jawabnya. Makanya simak video ini sampai tuntas. Yang belum tahu mari kita bahas, yang sudah tahu mari kita perjelas. Mulai dari barat, dari Andalusia di bawah naungan dinasti Umayyah di Cordoba. Puncak kejayaan di Spanyol ini terjadi pada masa Khalifah Abdurrahman III dan putranya Al-Hakam II. Yaitu yang pertama, pusat ilmu yang tak tertandingi. Di kota Cordoba, Seville dan Granada adalah kota metropolitan yang jauh melampaui kota-kota Eropa Kristen pada saat itu. Mereka memiliki jalan beraspal, lampu jalan, dan sistem sanitasi yang sangat maju. Yang kedua, perpustakaan di Cordoba. Di bawah Al-Hakam II, dibangunlah perpustakaan Al-Hakam II yang disebut sebagai menampungnya antara 400.000 hingga 600.000 judul buku, sebuah koleksi yang tak tertandingi di dunia barat. Al-Hakam II memperkerjakan penulis, penyalin, penerjemah dari seluruh dunia yang menciptakan pusat ilmu yang tak tertandingi di Eropa. Namun, kejayaan ini harus berakhir dalam sebuah tragedi yang sangat menyakitkan. Yang plot twistnya, tragedi ini karena masalah internal. Kerugian intelektual yang masif dimulai sebelum penaklukan Kristen pada akhir abad ke-10 Masehi. Pada waktu itu, seorang pemimpin bernama Al-Mansur, dia memerintahkan pembakaran ribuan buku penting tentang filsafat, logika, dan astronomi. Kenapa sih dia melakukan hal seperti itu? Pasti bingung kan? Ya karena dia itu bukan membakar buku karena bukunya salah, akan tetapi karena politik. Kenapa teman-teman? Karena politik. Al-Mansur ingin mendapatkan dukungan dari kelompok agama yang sangat konservatif dengan membakar buku-buku tersebut, karena dia ingin terlihat seperti pemimpin yang sangat taat di mata kelompok mereka agar kekuasaannya tetap aman.
Dengan tragedi eksternalnya juga, pada tahun 1236 Masehi, Cordoba jatuh ke tangan Ferdinand III dari Castella. Setelah terjatuhnya kota ini, penindasan dan penghancuran warisan Muslim terjadi secara sistematis. Masjid Agung Cordoba diubah menjadi katedral, institusi pendidikan ditutup, dan sisa-sisa manuskrip dianggap kitab-kitab bid'ah dibakar secara massal. Penghancuran warisan intelektual di Cordoba adalah bagian dari agenda politik dan agama yang sistematis untuk menghapus identitas Islam secara permanen. Kini mari kita bergerak ke timur, Baghdad, yang didirikan oleh Kekhalifahan Abbasiyah pada masa keemasan yang sesungguhnya, The Golden Age, dimulai ketika Harun al-Rashid naik tahta pada tahun 786 Masehi. Dengan stabilitas dan kemakmurannya, Harun al-Rashid mewarisi stabilitas politik dan kekayaan yang besar. Baghdad menjadi kota yang digambarkan dalam kisah-kisah, yaitu kota 1001 malam. Sebagai kota dengan penuh istana mewah, pasar ramai, dan kehidupan intelektual yang subur. Juga petronase ilmunya. Harun al-Rashid adalah pendukung utama ilmu pengetahuan yang meletakkan fondasi bagi Bait al-Hasan, yaitu rumah kebijaksanaan yang mencapai puncak kejayaan di masa putranya, yaitu Al-Ma'mun. Di sana ulama dan cendekiawan penerjemah karya-karya Yunani, Persia, India menyelamatkan intelektual kuno yang hilang di Eropa. Para cendekiawan Muslim tidak hanya menerjemahkan, akan tetapi berinovasi. Mereka menciptakan disiplin ilmu seperti Al-Jabar oleh Al-Khawarizmi dan meletakkan dasar ilmu kedokteran klinis oleh Ibnu Sina. Dan yang pada akhirnya tragedi datang lagi 4,5 abad tahun kemudian. Pada tahun 1258 Masehi, Baghdad diserang oleh pasukan Mongolia yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Strategi pukulan mematikan menyebabkan khalifah dibunuh, kota dihancurkan, dan yang paling merusak adalah penghancuran total Bait al-Hikmah. Konon katanya jutaan buku dibuang ke sungai Tirgis hingga airnya berubah menjadi hitam karena tintanya. Kehancuran ini mengakhiri kekuasaan politik Abbasiyah dan melenyapkan pusat intelektual utama dunia saat itu. Namun kehancuran pusatnya tidak berarti kematian ilmu. Justru keruntuhan Baghdad memicu penyebaran ilmu ke wilayah-wilayah Islam lainnya seperti Mesir, yaitu Mamluk, dan Persia. Yang paling penting adalah transfer besar ke Eropa. Melalui jembatan Toledo, ilmu yang diselamatkan dari Baghdad dan telah berkembang di Cordoba menemukan jalannya ke Eropa melalui pusat penerjemah seperti Toledo di Spanyol. Di sana para penerjemah menerjemahkan ribuan karya-karya Arab dan bahasa Latin. Dengan isi transfer, mereka memperkenalkan yaitu filosofi Aristoteles yang dihidupkan kembali melalui komentar Ibnu Sina dan Ibnu Rushd. Juga angka nol, sifar, angka India Arab, dan Al-Jabar. Dan karya kedokteran Ibnu Sina, Canon of Medicine, yang menjadi buku teks standar di Eropa selama ratusan tahun. Inilah ironinya, Eropa yang pada saat itu berada di abad ke-8 yang mengadopsi pengetahuan ini. Kurikulum awal universitas-universitas pertama di Eropa seperti Bologna, Paris, dan Oxford sepenuhnya didasarkan pada terjemahan buku-buku berbahasa Arab. Ilmu yang sistematis terbukti benar secara empiris dan universal dari Baghdad dan Cordoba. Inilah yang mengisi kekosongan intelektual Eropa. Pengenalan metode ilmiah dan matematika Arab menjadi katalis bagi revolusi ilmiah Eropa pada abad ke-16 dan ke-17. Juga kecerdasan Eropa tidak datang dari kekosongan, akan tetapi dari warisan yang pernah mereka serap dari peradaban Islam yang sangat berkembang pesat. Oleh karena itu, saudara-saudari sekalian, ketika hari ini kita belajar matematika, aljabar, kimia,
atau fisika, kita secara tidak langsung berinteraksi dengan konsep yang disempurnakan atau diciptakan di Baghdad pada masa Abbasiyah. Masa keemasan Islam telah berlalu, tapi warisannya tetap menjadi fondasi bagi ilmu pengetahuan modern ini. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa ilmu pengetahuan adalah harta bagi kita yang paling berharga, dan ia rentan dihancurkan baik oleh serangan dari luar maupun yang lebih berbahaya oleh fanatisme dan perpecahan dari dalam. Menjawab pertanyaan di awal tadi, emang apa kaitannya pembahasan ini dengan mata kuliah pendidikan agama? Oke, saya akan ringkas dengan 2 poin utama. Yang pertama, sejarah adalah guru terbaik. Sejarah bukan sekedar cerita masa lalu, melainkan pelajaran hidup. Kita bisa pintar dan berwawasan hari ini karena ada orang-orang yang terdahulu yang menulis ilmu, merancang peradaban, dan mewariskan pengetahuan mereka kepada kita. Tanpa jasa mereka, kita pasti hidup dalam kegelapan dan kebodohan. Kedua, pentingnya rasa syukur kepada pendahulu. Kita patut berterima kasih kepada para ulama, ilmuwan, dan penulis masa lalu. Berkat karya-karya mereka lah kita bisa membaca dan memahami berbagai macam ilmu pengetahuan saat ini. Maka Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Surat Yusuf ayat 111, yang artinya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah sekedar cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, menjelaskan juga segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dari ayat ini kita tahu bahwa Al-Quran bukan sekedar ilmu, bukan sekedar buku doa, melainkan kunci jawaban besar untuk memahami kehidupan, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Jika ilmu pengetahuan itu di dunia ini adalah sebuah puzzle yang berantakan, maka Al-Quran adalah gambar utuh dari kotak puzzle-nya. Tanpa melihat gambar utuh tersebut, Al-Quran yang dimaksud, maka kita akan kesulitan menyusun kepingan-kepingan sejarah dan ilmu pengetahuan lainnya. Juga kita bisa memahami dunia hari ini karena jasa-jasa para pendahulu yang telah mewariskan ilmunya melalui tulisan dan melalui karya mereka. Sejarah adalah pelajaran berharga bagi kita agar kita tidak tersesat dalam kebodohan. Puncaknya, Allah menurunkan Al-Quran sebagai sumber ilmu yang universal. Ia bukan sekadar cerita, melainkan jawaban lengkap atas persoalan hidup bagi mereka yang mau menggunakan akalnya. Terjawab kawan-kawan? Oke. Akhir kata, semoga kita menjadi generasi yang mampu merawat dan mengembangkan warisan intelektual ini. Jikalau ada kesalahan, datangnya dari saya. Jikalau ada benarnya, datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.